fadilah itu keutamaan ini mulang, keutamaan ini mengajar. Kalau kemarin yang kita bahas keutamaan belajar ilmu agama, sekarang keutamaannya mengajarkan ilmu agama. Amal ayatu anapun utai pira-pira ayat kang nuduhaken ing atase keutamaane wong kang mulang iku faqauluhu ta'ala maka dawuhe Allah Ta'ala iku faqauluhu azza wa jalla karena sing faqauluhu ta'ala nek faqauluhu azza wa jalla mushai sing bener sing pundi mboten ngerti. Tapi yang jelas ya padha wae. Tapi mestine kan mushai ya siji to ngene. Dawe Allah wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Waliyum diru alih wa makanan mukminuna liyang firu kafah wa makanan lan ora ana sapa al mukminun iku liyang firu kok budalan sapa sing mukminun kafatan halis kabehane. Tidak semestinya orang mukmin itu berangkat perang semuanya. Kalau bagaimana? Falaula nafaro mbok yo. Kenapa ora ngene mbok yo? Kenapa ora budalan min kulli firqatin saking saben-saben sak kelompok saking mukminin minhum saking mukminin sapa taifatun kelompok kecil dia tafaqahu krana yen to bibinahu sapa taifah fitini ing dalem agama waliyum dirulang supaya ngedeni sapa si taifah kaumahum ngedeni niku memberi warning ora ngedeni irhab. Dadi teori si ora ngajeni niku indar kalau niku tahwif niku benten. Ila roja'u ing dalam bali kalami padha bali sapa kaum ilahi maring taifah la alaku menawa kaum iku yaslaruna padha ngedoi sapa si kaum. Wal muradu taikan den karepaken saking indar iku wa ta'limu mulang bal irsyadu lan nuduhaken. Ati wong mulang niku tingkatane padha karo jihad menegakkan agama Allah dengan membawa pedang. Buktinya Allah melarang untuk berangkat perang dengan keseluruhan, tapi harus ada yang tertinggal, yang ada yang tidak mengikuti perang, tapi berangkat untuk mondok, untuk lihat tafaqahu fiddin, belajar, golek wis belajar. Nah ini faedah wis belajar, waliyum diru supaya mulang, ngeden-ngedeni niku supaya mulang ing sebab taifah kaum kaumahum ing kaum taifah supaya bisa memberi warning, memberitahukan kepada kaumnya kalau memang idza raja'u ilaihim, kalau kaumnya itu kembali kepada taifah. Dari kata idza raja'u ilaihim, kalau kaumnya itu tanya kepada taifah, ini menunjukkan bahwa taklimul ilmi niku mboten wajib illa idza tulik laisa li alimin ayu alimal ilma
ayu aliman nas al ilma illa iza tulid. Wong ngalim iku ora kewajiban mulang masalah ilmu kejaba di kongkon dijaluki untuk mulang. Makanya lek dikon mulang ya alhamdulillah kan mboten ora dikongkon malah ora kedusan. Malah dikongkon itu dipang sampur malah kewajiban. Kecuali kalau sampai tarapan nahi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nahi mungkar itu kalau memang sedang terjadi, bukan mungkar yang mutawakok yang dikhawatirkan terjadi. Nah yang dimaksud injar ngeden-ngedeni ini ya taklim itu mulang lan irsyad. Irsyad itu memberi petunjuk. Nah, menurut Ibnu Arafah makna injar ai iklam bisyai alladzi yakhdaru minhu. Alladzi yukhdaru minhu, mengajarkan sesuatu yang perlu dijauhi. Berarti mengajarkan perkara-perkara yang diharamkan. Makanya setiap mundir, setiap orang yang memberi warning itu mu'alim, tapi tidak semua mu'alim itu mundir. Jadi mundir mesti mu'alim karena memberitahukan sesuatu yang harus dijauhi. Mu'alim mengajarkan, dan mengajar tidak harus mundir karena mengajarkan itu ada kalanya perkara yang harus dilaksanakan. Masuk ini dawuh Allah napa niku jane basyirau wa nadhir wa nadhiro. Nadhiro niku memberi warning agar menjauhi perkara yang perlu dijauhi. Basyiro memberikan kabar gembira atas apa yang akan terjadi yang disebabkan melakukan sesuatu. Nah, makna ayat ini beda-beda pendapat. Fakila al-makna anal mu'min lam yakunu liyamfiru kulluhum litafakuh wa ta'alum bal yamfiru bal yang bagi ayam firo min kulli firqatin ta'ifatun tunfikuhu tatafaqahu tilka ta'ifah summa tarjiku tu'allimul qaidin fayakunu al-wafir ala hadha al-fakun an-nafir ala hadha nafir ta'allum wa ta'ifah yuqalu al-waqid. Tafsirannya ayat waliyung ziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Lek wau diarani napa al-irsyad atau al-iqam bisyai ala yudar minhu. Berarti tafsiran ini adalah taklim yang topik dengan inzar, mana iklam. Berarti liyung diru supaya memberi warning, supaya memberitahu, supaya mengajarkan. Fakila al-makna innal mu'min lam yakunu liyangfiru kulluhum litafakuhi wa ta'alumi. Menurut sebagian ulama maknani jangan semuanya orang alim niku budal ngaji kabeh, tafakuh wa ta'alum kabeh. Berarti ayat yang fil kafah niku berangkat ngaji bukan perang. Kalau asbabun nuzulnya maka nal mu'minuna liyang fil kafah niki di dalam rangka berperang, berarti jangan semuanya ikut perang, tapi harus ada yang belajar. Kalau ayat ini diturunkan untuk mewajibkan belajar, maknanya makanal mukminuna liyang firu kafah, jok semuanya kabeh ngaji, mondok kabeh, itu sing keimanan sopo, sing nang sawah sopo, sing menek klopo sopo, sing lupu sopo, kan tenan. Balik maknane bal yang bagi ayang firo min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Setiap
desa, setiap kelompok itu enek sing berangkat ngaji. Ojo semuanya ngaji kabeh. Ojo semuanya mondok kabeh. Balik enek sing setiap kelompok harus ada taifah. Baik satu saja sudah cukup. Yang tatafaqahu taifatun tatafaqahu tilkat taifah. Yang belajar ngaji nang pondok sumatarji'u tu'allimul qaidin. Kemudian pulang mengajarkan orang yang tidak berangkat ke pesantren. Ora kabeh dalam rono ngono mboten. Ila ruja'u ilaihim ketika dilek ngoten berarti an-nafir al-azab nafir ta'allum. Berarti lek ngoten liyan makana mukminuna liyan firu nafir nafar budalan ini budal ta'allum bukan budal jihad, bukan budal perang. Ngoten. Benar nafar ta'allum wa ta'ifah yuqalu wahid. Atau lebih. Qal wa dalilun ala qabuli khabaril wahid. Kalau di situ ta'ifah saja tidak dicukupkan, tidak banyak orang, bahkan wahid pun juga disebut dengan ta'ifah, akan memberi asumsi, akan memberi isyarah bahwa khabarnya wahid itu diterima. Khabarnya orang satu yang adil itu bisa diterima. Nah kalau tidak diterima kan mestinya tidak cukup. Yang belajar ngaji ini banyak. Satu mesti jiwis cukup, berarti kan khabarnya orang satu sudah bisa diterima. Walada hamalah syafi'i wa jama'atun. Dan dengan asumsi yang semacam inilah Imam Syafi'i dan golongan ulama mengartikannya. Tapi satu ta'ifah, satu golongan mengatakan wa ma kana mu'minuna liyanfiru ilal jihad kulluhum. Maknanya nafarnya itu bukan nafar ta'allum, bukan nafar belajar ngaji, tapi nafar untuk perang. Berarti maksudnya bagaimana? Sebagaimana makna yang saya pakai tadi, yang pertama, jangan semuanya berangkat perang, betul. Yang bagi ayang fira minhum ta'ifatul jihad wa firqatun taqudu tatafaqahu fiddin. Ada yang berangkat perang, ada yang belajar agama. Dan ketika ta'ifah yang belajar yang perang tadi, pada saat atau ifa'ala dinafarat faqahatha al-qaidatu wa alamatha ma unzila minadin wal halal wal haram. Kalau ta'ifah yang perang tadi sudah datang, atau ta'ifah yang belajar ngaji tadi sudah datang, ajarkan orang yang tidak ngaji tentang apa yang diturunkan dalam agama tentang halal dan haram. Berarti dari tafsir yang kedua ini, wa yakunu qawlu yatafaqqahu wa liyundiru lil fuqaha alladziina faraq min ta'ifatun. Arti kata yatafaqqahu wa liyundiru ini untuk firqah, kepada firqah alladziina faraq min ta'ifatun yang di antara firqah tadi telah berangkat ngaji. Berarti mengajarkan kepada firqah yang sebagian sudah ada yang berangkat ngaji. Mulai munu yang disuruh memberitahukan, yang disuruh memberi petunjuk ya yang berangkat ngaji. Jangan sampai setelahnya berangkat ngaji terus pulang gak disuruh memberi petunjuk. Betul. Nah ini pahala qaulul aktsari. Tafsiran yang kedua ini adalah
kaulnya tafsirannya mayoritas. Berarti kalau menurut tafsiran yang kedua ini, pergi yang dimaksudkan di dalam wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kafah adalah pergi untuk jihad, bukan pergi untuk mencari ilmu. Ada sifat inal khairu tumila inam yufhamu bi al-jihad ala qawlani bahwa tarhibun bi tafaqquh bi din wa ta'allumihi wa ta'limihi. Baik menurut tafsiran yang pertama dan tafsiran yang kedua, bahwa semuanya ini memberi spirit untuk mengaji agama, untuk belajar agama, untuk mengajarkan agama, dan mengaji, belajar, mengajarkan agama. Fa inna dzalika ya'dilul jihad, sebanding dengan perang. Makanya kemarin dikatakan dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'a annal hudua ila talabil ilmi la sabijatin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Siapa saja yang tidak berpendapat, atau siapa yang berpendapat bahwa berangkat menuju pesantren untuk mencari ilmu itu bukan jihad, berarti telah gagal paham, betul. Bapak nakosofi rohihi ini pendapatnya sangat lemah, akalnya sangat lemah itu berarti ya gagal paham, betul ya saudara. Lek maknane wong saiki rada penake mboten. Iku dawuh Abu Darda. Dan wal muradu kang den karepaken kalawan dawuh niku lho liung diru koma umi daraja ilaihim, iku at-ta'lim mulang wal irsyad lan nuduhaken. Siji wa qauluhu lan dawuh Allah taala wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba liyubayyinannahu lin-nasi wa la yaktumunah. Wa idz akhadalani dalam marikalani natrapi dong ngalap dadiaken sapa Allah, mengambil menjanji sapa Allah misaqal ladzina ing janjine wong akeh utukan den paringi sapa ladzina kitab ing kitab Taurat liyubayyinan naku supaya mertelaaken sapa ladzina ing kitab linnasi maring manungsa walayat tumuna ulan ora padha lan yen ora padha nyimpen niku yo ndelikaken, bahasa Inggrisnya depis akan ing ilmu ing kitab. Wa utawi dawuh wa in akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba yubayyinannahu lin-nasi wa la yaktumuna, iku ijabun majibaken ditaklimi maring mulang. Ayat niki diturunkan untuk orang-orang Yahudi yang tidak mau menyampaikan isi kitab Taurat tentang sifat-sifatnya Nabi, yang malah justru dirahasiakan, didebiskan, tidak diberitahukan kepada anak-anak turunnya, agar supaya mereka tidak mengakui tentang kenabiannya Muhammad, dikarenakan hasud, sebab Muhammad bukan dari Bani Israel. Orang Yahudi itu Bani Israel, tapi duduk Israel saniki. Makanya didhawuhna oleh Ka'ab bin Akbar,
yang termasuk putra dari seorang alim di dalam kitab Taurat. Beliau mengatakan, angka bil akhbar qal allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Angka bil akhbar qal, bil akhbar mengatakan, alamani abi, saya diajarkan kitab oleh ayahku. Taurata, kok kitab Taurat. Illa sifran wahida, kecuali satu kuras yang tidak diajarkan kepada saya. Karena yakhtimuhu wa yadkhuluhu sunduk, ditutup, dilap, dimasukkan pada peti. Falamma mata abi, sawise bapakku sedo, fatahtu kubuka. Faizan fihi nabiyyu akhirus zaman maulidu bil Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisyam yakushu sya'rahu wa yattazilu ala wasadi yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal ummah. Ternyata menjelaskan identitasnya Nabi Muhammad dengan secara gamblang. Dan ini mereka menyimpan, mereka agak menyebutkan. Ini oleh Allah Ta'ala dikutuk. Berarti ayat ini menunjukkan, mewajibkan untuk mengajarkan ilmunya Allah terhadap umat yang membutuhkan. Tapi dalam ilmu agama, kalau ilmu yang tidak agama tidak berdosa, walaupun juga baik dari masjid gitu. Jadi seperti ilmu-ilmu perusahaan malah ditepiskan, ilmu nenggawi sate itu ya didelik no, kalau dipelorkan nanti nyaingi gitu. Ilmunya bikin obat, ilmu segala-galanya ini dirahasiakan. Kata sampean nang dokter oleh resep gak iso moco. Nah dirahasiakan memang. Nah, kalau iso moco malah tuku nggih obat eceran nanti murah. Nah, ngoten niku mboten dosa. Kalau bukan ilmu yang muhtajim, inilah yang dibutuhkan di dalam agama. Sing dibutuhkan itu mergo urusan bisnis. Menemukan rahasianya apa, itu nggak disebut nomor kabel, terus malah gak rahasia mana malah ya. Niku. Walaupun semestinya itu umpama ditunjukkan ya tetap Gusti Allah ngekai rezeki. Tapi yo sekarang kadang-kadang yang menemukan akan bisa kalah dengan yang pandai memviralkan sebenarnya. Yes. Jadi ayat niki ternyata Allah Ta'ala mengambil janji kepada atau menindak kepada orang yang berjanji ya dari orang yang diberi kitab untuk menjelaskan. Kok tidak menjelaskan, akhirnya dikutuk oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa menjelaskan itu maknanya mengajar, hukumnya wajib. Tapi seperti saya sampaikan tadi dalam sarah Iqayatul Awam itu dikatakan laisa li alimin laisa li alimin la yajibu li alimin ayu alimal ilma illa idza tulibnu. Aja boleh jaluk dikongkon. Enggak ya ora. Masalahnya kalau kita mengajarkan ilmu pada orang yang enggak mau malah jadi hina. Makanya Rasulullah Imam Ghazali mengatakan la ta'id mandul khayil adamal qabul fa intab. Jangan kamu mudah memberikan warning, memberi petunjuk, memberi mau'izah kepada orang yang kamu duga dia tidak akan menerima, atau kecuali orang-orang yang kamu duga menerima. Kenapa? Pak Inta dia gak menerima dan kamu malah dilecehkan. Saya ini kan ya ini pidato lewat pasar-pasar, mari kita baiat kepada mari kita baiat dengan khilafah. Ya Allah sembuh kan. Nah, pokoknya yang penting diviralkan oleh opah betul. Bun.
Wa qala ta'ala wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan temen stune pantan minhum kang tetep saking Yahudi iku layak tumuna yaktine padha ngrahasiakaken sapa si fariqan al haqqa padahal wa hum al haqqa ing barang kang bener wa hum utawi fariqan iku ya'lamun. Golongan dari Yahudi telah merahasiakan barang hak padahal dia ngerti kalau itu hak. Ya, di sini Allah menceritakan terkutuknya orang yang mengetahui barang hak tapi dirahasiakan. Ini menunjukkan bahwa tahrimun bil kitman, harami nyimpen ilmu, tapi ilmu yang dibutuhkan. Nah, namun kalau ilmu itu disampaikan malah justru bahaya, ya haram disampaikan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, saya belajar ilmu dari Rasulullah itu 2 wadah, 2 gerbong. Yang 1 gerbong saya sampaikan kepada masyarakat, yang 1 gerbong saya simpan. Karena kalau 1 gerbong ini saya sampaikan di masyarakat, maka orang-orang akan membunuh atau menghalalkan darah saya karena dianggap sebagai ubadul wasan, sebagai orang yang menyembah berhala. Nah, berarti di sini ada ilmu yang tidak bisa disampaikan. Nah, saya mikir lah, terus kalau Abu Hurairah tidak disampaikan kepada siapapun, akhirnya kan ya hilang ilmu itu. Kapan datangnya benar-benar. Nah, terus marisi sopo, ini repot ngoten niku. Nah, sing marisi niku sopo. Nah, terus kan ya akhirnya jadi putus, dari hilang ngoten. Tapi ya mungkin ketika nanti orang mempelajari sendiri akan mengetahui ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah terhadap Abu Hurairah itu. Ini Abu Hurairah. Jadi saya itu belajar ilmu dari Rasulullah 2 gerbong, 2 girbah. Yang 1 girbah saya ajarkan, yang 1 girbah saya rahasiakan. Karena kalau saya sampaikan, orang akan menghalalkan darah saya. Di sini memberikan petunjuk kitman sirri itu adalah hukumnya wajib, berarti ifsa sirri hukumnya haram. Ngoten. Nah, lek ngoten yang dikehendaki dengan ilmu, merahasiakan ilmu niku hukumnya wajib bagi ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan di dalam syariat. Bukan semuanya ilmu harus disampaikan. Saya paham. Niku ten hikam niku ngoten ya. Nah, hikam pada sini wonten. Qala Allah Ta'ala fi syahadatin, dalam syahadah, dalam bab syahadah itu orang yang mengetahui kebenaran. Tapi ini pun juga jangan terprovokasi dengan salah paham bahwa setiap orang yang mengetahui sesuatu harus disampaikan. Arti yang harus disampaikan itu di dalam masalah hakul nas, hakul adami, tabi'ah. Kalau masalah hakullah, kesunatan untuk merahasiakan, dan kesunatan kita tidak menjadi saksi. Di dalam hal ini seakan-akan waman yaktumha, waman utai sapane wong ku yaktumha, nyimpen sapa maning sata balina wong musliman iku asimun dosa sapa man, asimun qalbu, asimun dosa apa qalbu atine man. Niki dilarikan dalam syahadah yang wajib disampaikan, mestinya panjenengan jadi saksi dan
ada permasalahan yang kau ketahui bahwa si Zaid itu yang curang, lalu kau merahasiakan kecurangannya Zaid yang sehingga Umar tidak memberikan haknya kepada Zaid. Ini yang haram. Tapi kalau kamu tahu ada seorang zina, ini tidak wajiban untuk, tidak termasuk asimun kolbuh kalau kau rahasiakan. Malah justru yang baik kau tidak bersaksi, karena itu urusan hakullah, agar supaya beliau niku tobat kepada Allah, dibentobat nang Gusti Allah. Karena hakullah mabnun alal musamahah. Hak Gusti Allah niku didasarkan pada kemurahan, karena Allah Ta'ala Maha Pemurah. Tapi kalau hakul adami mabnun alal musahah, yaitu didasarkan pada persengketaan. Gak gampang, gampang menyerang, gampang memusuhi, gak gampang mengampuni. Pun jadi kudu didelok sok. Wajib sampaikan seperti dawuh maneh, ulil haqqo walau kana murron. Katakanlah barang hak, kalau hak katakan hak walau kana murron, sekalipun itu pahit, sehingga dia melakukan kemaksiatan atau mengetahui seorang cacat, disampaikan dengan dasar ulil haqqo walau kana murron. Itu tidak boleh, apalagi di hadapan banyak orang. Nah, itu haram. Haram. Jadi pidato menyebutkan kesalahan seorang kiai, menyebutkan kesalahan seorang ulama, menyebutkan kesalahan seorang tokoh di muka umum. Niki termasuk taubeh, termasuk mencemarkan nama baik, termasuk hakul adami, dosa besar, dosa gede. Itu penting, makanya masih perlu dimasukkan di dalam dawuh Kanjeng Nabi, man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi salahnya saudaranya di dunia, di dalam dunia, satarallahu uyubahu yaumal qiyamah, maka kesalahannya di kiamat akan disampaikan, akan ditutupi oleh Allah. Jadi perlu dikaji betul, jangan gampang. Pamayak tumha wa innahu asimum qalbi. Kalau kamu tahu mereka itu korupsi, tahu mereka itu maksiat, sampaikan. Karena kalau tidak, maka kau berdosa. Wah, ini lain macam itu ya. Lain. Dia wajib disampaikan kalau memang itu kuliri hakin hakoh, wajib disampaikan dalam hal yang muhtad, yang dibutuhkan di dalam agama. Kalau yang tidak wajiban untuk disampaikan. Pun wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan fa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, wa man lan utawaman ora ana utawi wong iku ahsanu luwih bagus apane qawlan dawuh mimman tinimbang saking wong jaha kang ajak sapa man ila Allah wa amila lan nglakoni sapa man sholihan ing perbuatan saleh wa qala lan ucap sapa man innani minal muslimin. Qala Hasan wa al-mu'min ajaballahu fi da'wati wa ta'anna silama ajaballahu bihi. Dan niku orang mukmin yang nyembadani ajak-ajak Gusti Allah dan ajak-ajak manusia, ajak-ajak orang untuk mengikuti nyembadani ajak-ajak Allah dan beramal soleh. Ini yang dimaksud amal wa amal sholihan fi jabalihi.
amal soleh di dalam nyembadani undangan Allah. Ini Habibullah, hadza waliyullah. Jadi maqamud dakwah ilallah afdal maqamatil abdi. Sama nalin. Maqamud dakwah ilallah afdalu maqamatil abdi. Maqam dakwah, maqam ajak-ajak nang Gusti Allah niku luwih utama-utamane maqame kawula dengan catatan pancen untuk mencari ridho Allah, enggak krono nyambut gawe, enggak krono macam-macam ya. Dan niku ngoten niku ya saya perlu diteliti maneh, tidak sampai mengakibatkan dia sombong, tidak sampai dia riak. Nah, kalau dia sampai riak ya dilarang. Makanya ada seorang rajul nyampaikan kepada Sayyidina Umar untuk mengajarkan ilmu setiap subuh. Oleh Sayyidina Umar dilarang. Loh, apa kamu melarang saya untuk menasihati kepada orang? Enggak. Yang saya khawatirkan adalah ngajarmu itu menjadi benih-benih yang mengakibatkan engkau naik, kepalamu naik besar sampai tekok langit. Nah, menjadi sombong. Lho niku sing angel itu. Makanya antara hadis satu dengan yang lain, ayat satu dengan yang lain, kayak-kayaknya kayak bertentangan. Enggak, itu tidak bertentangan. Nah, bertentangan. Nah, ini memang di sini maqam dakwah adalah afdhalul maqamatil abdi, termasuk waliullah. Akan tapi sing bener-bener dakwah ilallah didasari dengan ikhlas, tidak karena kesombongan, tidak karena tolabul jah, tidak karena tolabul rif'ah, tidak karena macam-macam hubungan tolabul ma'isyah, ya'kuluna bidini. Angel benar. Ini cara global mawon. Nah, ini gampang-gampang langsung jauh belak-belak gitu. Tapi ketika kita menyampaikan terus jelas nomor kayak malah ora paham. Ya sebenarnya nangke wong dakwah ya kayak makom niku. Fa maqamud dakwah ilallah afdhalu maqamatil abdi ya boten mawon. Untuk memberi spirit. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala ud'u aja sira Muhammad ila sabili rabbika maring dalane pangeran sira bil hikmati kalawan hikmah. Hikmah itu ilmu manfaat, yang manfaat. Berarti Nabi Muhammad diperintahkan mengajak kepada orang-orang untuk menuju jalannya Allah dengan cara apapun yang bermanfaat. Al-muntafa' bi ayatilah minan nas. Lah ayat Gusti Allah sing manfaat itu sing pundi ana loro. Pertama dzulqalbil wa'i al-zaki. Yen iku nek wong sing duweni hati sing iso ngadai sing cerdas, yang cukup dengan dikasih warning sedikit saja. Kalau seperti ini layak taju illa usulil huda ilaihi, tidak perlu kecuali tidak menunjukkan apa-apa kecuali hanya sampainya pituduh dok, sebab sudah sempurna dalam siap untuk ngadai. Itu sing apa itu yang pertama. Yang kedua, man laisa lahu ada istidat al-qabul. Ada orang yang tidak siap untuk menerima hidayah, untuk qabulul hidayah. Balik ketika dikasih hidayah malah aswa ilai syam'ah wa adara qalbah wa alimasikata wa hasanah binadorihi wa sidrali. Ini ku
man laisa lahu adzal istidad al qabul wa idza warada al hidayah asba ilaihi sanahu. Sehingga ketika ada hidayah langsung dia konsentrasi menghadirkan hati, mengetahui kebenarannya, mengetahui kebagusannya dengan angan-angan dan istidlal. Jadi torekonya asarul mustahsibin. Nanti kebanyakan muhtasib, asar mustahsib mustahsibin ada ke wong ngajak-ajak sing pakai niki, pakai dilalah yang secara rasional yang dia sehingga bisa menerima. Nah, yang pertama tadi alladzina yad'una bil hikmah. Nah, orang yang sudah menerima sidaq ini cukup dengan hikmah, ilmu manfaat. Yang kedua dengan mau'izatil hasanah. Ini ku diberi penjelasan yang gampangan sing awal niku kanggo santri-santri sing wis percaya temenanan. Yang kedua ini untuk orang-orang yang masih awam yang pikirannya ini nasional, yang semua itu yang intelek, tapi dalam agama masih kosong. Nah ini perlu yang wal mau'izatil hasanah. Lalu sing engkelan sing terakhir wajadilhum billati ya ahsan. Wa qala ta'ala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul hikmata lan mulangaken sapa Allah ing kaum al hikmata al kitab al hikmah. Al hikmah fi ma'ani syar'i ismun lil ulum al mudrakah bil aqli. Hikmah itu di dalam makna syarak nama ilmu yang bisa ditemukan dalam akal. Dan hal itu banyak dituturkan di dalam Al-Quran, termasuk wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi hikmah dalam makrifat syariat adalah ma'rifus syari', mengetahui syariat adalah nama ilmu yang ditemukan dengan yang bisa ditemukan dengan akal. Berarti kita di sini katakan nama dari perkara yang tidak bisa ditemukan kecuali dari nubuwah. Dan hikmah yang bisa ditemukan dengan akal. Makanya ud'u ila sabili rabbika ay ila kitabika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yu'allimul kitab, kitab adalah ilmu-ilmu yang tidak bisa diketahui dengan akal. Ini ku ilmu-ilmu yang hanya bisa didapatkan dari kenabian. Tapi kalau wal hikmah, ilmu-ilmu yang bisa diketahui dari cara akal. Makanya di sini Allah menunjukkan dua hal. Ini ku ono siji ilmu sing nggak bisa dipelajari dengan cara akal, irasional, berarti urusan agama. Ini ilmu yang didapatkan dengan cara akal, yaitu melalui pendidikan. Dari sini juga orang yang dididik bagaimanapun tanpa ada din, tanpa ada agama, tanpa ada cahaya tidak akan bisa berpengaruh. Ini kafir kan kau sing kafir yo pinter-pinter niku ya cerdas-cerdas tapi gak menerima. Kenapa? Hanya dikasih hikmah tapi tidak dikasih kita yaitu ilmu saka nubuwah hidayah. Lah ilmu sing nubuwah sing hidayah sing mriki murni sangka Allah Ta'ala niku sing didhawuhna kali Allah Ta'ala apa man syaraha sadrahu lil Islam bahwa ala nurin min rabbi. Wong sing iso masuk Islam cahaya saka pangeran. Ora krono ngaji, ora krono diomongi, ora krono cahaya dari Allah. Apa man syaraha sadrahu lil Islam bahwa ala nurin min rabbi.
wa amal akbar pun saking niki lek wonten sing ditandhetaken nggih